Kalian pernah punya teman masa kecil. Tapi tidak ada yang bilang dia bakal pakai baju tidur lalu menyelinap keranjangku. Kakak, aku takut petir, dia meringkuk manja di pelukanku sambil berbisik sangat pelan. Tubuhku langsung kaku dan jantungku berdebar kencang. Benar-benar bikin salah tingkah. Ansya, pemalas, cepat bangun. Sudah jam berapa ini? Gedoran pintu yang super keras itu bikin aku yang lagi cuci muka hampir menelan air kumur. Selesai cuci muka, aku langsung buka pintu dengan kesal. Ternyata ada seorang gadis berseragam sekolah berdiri di sana. Gadis itu punya postur tinggi. Seragam sekolahnya pun tidak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang ramping menawan. Rambutnya dikuncir kuda, wajahnya sangat cantik, kulitnya putih bersih, dengan sepasang mata rusa yang berkaca-kaca menatapku. Aku tidak boleh memanjakannya terus. Aku kan sudah merawatnya sejak kecil. Jadi aku pura-pura galak dan membentaknya, "Subaizo, masih pagi buta sudah gedor-gedor pintu, tahu tidak ini sangat mengganggu orang? Awas ya, ku getok kamu nanti." Aku pun langsung mengangkat tangan, pura-pura mau memukul kepala kecilnya. Tapi baru saja mengancam, pertahananku langsung runtuh. Mata indahnya seketika mulai berkaca-kaca. Bibirnya cemberut manja. Dia melipat tangan sambil buang muka. Ini sih sinyal dia mau menangis. Meski aku tahu ini cuma trik liciknya, aku selalu kalah. Sejan kecil aku memang terlalu memanjakannya. Semua makanan enak dan mainan seru selalu kuberikan untuknya. Walau sering direbut paksa, aku tetap maklum. Kita tahu dia cuma akting sedih. Tapi tetap saja, aku langsung panik. Aku menghela napas pasrah. Kuangkat tanganku lalu mengusap pucuk kepalanya dengan sangat lembut. Wajah cantiknya seketika langsung terlihat sangat menikmati usapan tanganku. "Aku mau makan bakpao goreng dari Lo Zeng," ucap Subaizo manja dengan mata bulatnya yang melebar. Raut sedih di matanya langsung hilang tak berbekas. "Baiklah, apapun maumu pasti kubelikan. Habisnya, kamu kan adik manisku." Aku mencubit gemas pipinya yang tembam, kulit putihnya langsung memerah malu. Apa iya karena cubitanku? Mendengar itu, mata Subaizo langsung berbinar senang. Dia sedikit membuka bibir mungilnya yang terlihat manis. Matanya melirik roti sobek di perutku lalu menelan ludah. Gawat, aku baru sadar cuma pakai celana pendek tanpa atasan. Dengan panik aku mendorongnya keluar kamar. Menutup pintu rapat-rapat, lalu menyuruhnya duduk di sofa. Aku buru-buru ganti seragam sekolah di kamar. Tapi saat aku berbalik, Subaizo di sofa diam-diam mengusap air liur di sudut bibirnya. Hangatnya pagi ini mengawali perjalanan kami. Mari kita lihat apa berikutnya. Dalam perjalanan ke sekolah, kami berjalan berdampingan. Dia membawa sekantong bakpao hangat, lalu menyuapi aku bergantian. Banyak siswa lain dan teman sekelas yang berpapasan, tapi mereka semua menganggap hal itu biasa saja. Semua tahu kami ini kakak beradik. Walau gosip kedekatan kami sudah menyebar sejak kelas 1 SMA. Aku ingat waktu kelas 1 dulu, banyak sekali murid laki-laki yang menyatakan cinta padanya. Dengan mata berkaca-kaca, dia menunjukkan surat cinta dari anak-anak itu kepadaku sambil mengeluh kalau mereka mengganggunya belajar. Mendengar keluhannya, amarahku langsung memuncak seketika. Aku sendiri saja tidak pernah tega membuat adikku kesal. Berani-beraninya mereka membuatnya sedih. Akhirnya, aku langsung menyusun rencana balas dendam. Bukannya melapor ke guru, aku sengaja meluangkan waktu menulis surat balasan palsu agar mereka berkumpul di gang sepi. Dan mereka benar-benar datang saat bel pulang sekolah berbunyi. 5 bocah kelas 1 SMA berkumpul di sebuah gang sempit. Sengaja kupilih di sana karena lokasinya bebas dari kamera pengawas. Ketika mereka berlima sedang kebingungan, aku muncul dari kegelapan bersama Subaizo. Caraku menyelesaikan ini sangat sederhana. Tanpa basa-basi, kuhajar mereka berlima dan kuberi peringatan keras jangan pernah dekati Subaizo lagi. Kalau nekat bersiaplah babak belur setiap hari. Akhirnya mereka berlima ketakutan dan minta ampun. Sejak kecil ayah selalu melatih fisikku dengan keras. Jadi meski baru kelas 1 SMA, tubuhku jauh lebih kuat. Badanku tinggi besar dan kekar. Melawan bocah-bocah kurus ini jelas perkara sangat mudah bagiku. Subaizo langsung memeluk lenganku erat-erat dengan tatapan mata aneh yang tidak kupahami. Tapi kuabaikan saja. Kupikir dia cuma kagum padaku. Tapi tak disangka, kelima bocah itu mengadu ke guru bahwa kami berpacaran. Aku sangat kesal. Harusnya kemarin kuhajar mereka lebih keras lagi. Begitu kami tiba di ruang guru, kelima murid itu memandangku dengan senyum puas seolah-olah mereka sudah menang. Ditambah rumor kelas yang makin liar, wali kelas pun memanggil orang tua kami. Nah, kelanjutannya pasti seru kan? Gue yakin kalian bakal baper sama cerita ini. Waktu itu gue pikir Subaizo bakal nangis pas orang tua dipanggil, tapi dia malah santai. Aku tanya, apa dia nggak takut? Sambil meluk lenganku, dia bilang nggak takut karena mereka yang salah. Dia bilang, kalaupun dia dipukul, aku pasti bakal melindunginya. Tebakan yang sangat tepat. Aku pun langsung mengusap lembut kepala kecilnya. Memang dia adik kesayanganku. Tak lama kemudian ayahku dan ayah Subaizo akhirnya datang. Mereka berdua sahabat karib sejak kecil. Biarpun gak sedarah, tapi hubungan mereka jauh lebih dekat. Begitu dengar cerita kami, mereka malah ketawa ngakak.
Ayah mengusap kepalaku dan memuji pukulan hebatku. Masih kecil bukannya belajar dengan benar, malah sibuk mikirin pacaran. Sementara ayah Subaizo menatap kami berdua dengan penuh kehangatan. Sebuah tatapan penuh arti seolah melihat anak kandungnya sendiri. Akhirnya, entah apa yang kedua ayah kami bicarakan kepada Laugo yang jelas kami aman. Tapi kelima siswa itu dihukum menulis surat permintaan maaf 5.000 kata dan wajib berpidato saat upacara bendera. Laugao juga gak mau pusing lagi, dia cuma mengingatkan agar kami yang belum dewasa ini menjaga jarak. Paham kan? Aku cuma bisa melongo bingung, sementara Subaizo menatapku sambil tersenyum misterius. Nah, perhatiin bagian ini guys, gosip kami berdua dijodohkan sejak kecil langsung menyebar ke seluruh sekolah. Aku sibuk membantah dan menegaskan kami cuma saudara, tapi gak ada yang percaya. Subaizo malah santai. Untungnya sejak kejadian itu, gak ada satupun cowok yang berani kirim surat cinta ke Subaizo. Sejak itu, Subaizo makin nempel padaku. Waktu kecil dulu, dia bahkan selalu tidur bersamaku setiap malam. Begitu beranjak remaja, aku melarangnya. Tapi, orang tua kami berdua memang sangat sering dinas luar kota. Tiap kali hujan badai, dia bakal menyelinap masuk kamarku sambil menangis ketakutan dan minta tidur bersamaku malam itu. Itu bukan permintaan, tapi keputusan mutlak. Mau menolak pun rasanya gak tega melihat wajahnya yang begitu memelas. Akhirnya aku siapkan 2 selimut. Mau gimana lagi? Kasur kamarku memang sangat luas dan cukup buat berdua. Kami tidur terpisah dengan membuat garis pembatas di tengah. Tapi begitu pagi datang, aku selalu mendapati Subaizo sudah memelukku erat, kepalanya bersandar manja di dadaku dengan rambut indahnya. Tercium aroma wangi bunga paulonia yang segar, membuatku gak tega buat mendorongnya. Wajah tidurnya begitu memesona dan cantik luar biasa, hingga aku membiarkannya terus memelukku sampai dia terbangun. Gue yakin kalian pasti mikir dia bakal malu pas bangun kan? Padahal kami berdua kan udah gede banget. Nyatanya, dia malah makin menyuruhkan kepalanya ke dadaku sambil terus bergumam manja dengan suara pelan. Dia bilang dia menyukaiku dan mencintaiku. Tapi saat ku perhatikan baik-baik, suaranya terdengar tidak begitu jelas. Waktu menjelang ujian masuk kuliah makin mepet, tapi aku dan Subaizo malah makin nempel tiap hari. Nilai kami selalu masuk 5 besar satu angkatan. Jika ujian nanti lancar, menembus universitas ternama nasional rasanya perkara mudah. Biarpun begitu, kami berdua tetap tekun belajar bersama setiap hari. Karena sering sendirian di rumah dan penakut sejak kecil, Subaizo pun memutuskan menginap di rumahku. Kami belajar dan mengerjakan soal ujian bersama dengan penuh tawa. Oh iya, Subaizo ternyata jago memasak. Dia belajar dari ibunya sejak kecil, makanya urusan dapur kuserahkan sepenuhnya pada dia. Sepulang sekolah, kami belanja ke pasar. Karena dia suka ikan dan udang, aku selalu membelikannya ikan kerapu dan udang segar. Dia pun tahu betul makanan favoritku. Jadi di pasar, kami selalu saling membelikan makanan kesukaan masing-masing. Dia membeli kesukaanku. Setelah belanjaan beres, aku bertugas menjinjing barang, sementara dia menggandeng erat lenganku dengan manja. Tiap kali mampir ke kios langganan, ibu penjual pasti langsung melempar senyum penuh arti. Katanya kami pasangan muda yang serasi banget. Aku selalu butuh waktu lama untuk menjelaskan kalau dia itu adikku. Tapi Subaizo malah kelihatan senang mendengarnya. Setiap ada pedagang yang bilang begitu, dia pasti bakal borong belanjaan lebih banyak di sana. Sepulang ke rumah, mulutku selalu terasa kering karena capek terus-menerus memberikan penjelasan. Tapi Subaizo cuma tersenyum manis dan bilang kalau kami memang terlihat serasi layaknya sepasang kekasih. Mendengar celotehnya, aku refleks menyentil dahinya perlahan lalu memperingatkannya dengan nada bicara yang cukup serius. Ingat, kamu itu adikku dan aku kakakmu, jangan mikir aneh-aneh. Tapi Subaizo malah cemberut kesal. Mereka gak sedarah, tapi Ansia tetap bersikeras menganggapnya adik. Nah, menurut kalian mereka bakal berakhir jadian gak guys? Kalian harus tahu bocah ini kalau di luar harusnya bisa jaga sikap, tapi si Subaizo malah mulai akting drama. Mata indahnya langsung berkaca-kaca, bibirnya cemberut dengan wajah super melas. Dia merengek menuduhku merundungnya, mengancam akan mengadu ke Paman An dan Bibi Liu tanpa memberitahu orang tuanya. Aku pun langsung menyerah kalah karena orang tuaku selalu memanjakannya sampai aku ragu siapa anak kandung sebenarnya. Asal dia mengadu sedikit saja, tamatlah riwayatku karena ayah dan ibu pasti langsung menghajarku. Subaizo mendongak sambil tersenyum penuh kemenangan. Memintaku mengupas udang dan menyuapinya nanti. Katanya dia tidak jadi mengadu, jadi aku pasrah mencubit pipi imutnya sebagai bentuk balas dendam kecil. Saat makan malam, kami saling mengupas udang dan menyuapi satu sama lain dengan sangat akrab. Rasanya tidak rugi juga, hingga hari ujian masuk kuliah makin dekat, dia malah asyik rebahan di mejaku. Dengan mata bulatnya yang berbinar, dia bertanya universitas mana yang akan kupilih nanti. Sambil duduk di kasur dan melotot, aku menyuruhnya masuk universitas yang sama denganku agar kami bisa terus bersama lagi. Tiba-tiba dia merangkak naik ke atas tempat tidur lalu bersandar manja di dalam pelukanku. Coba kalian perhatikan tatapannya, senyuman manis gadis secantik Subaizo ini pasti langsung bikin semua cowok auto jatuh cinta.
Namun aku berbeda, karena bagaimanapun juga, dialah gadis kecil yang kurawat dan kubesarkan sejak dulu. Aku melihatnya tumbuh dari balita mungil hingga menjadi gadis super cantik yang selalu mengikutiku kemana-mana bagai ekor kecil. Kini setelah dia tumbuh dewasa, aku penasaran bajingan beruntung mana yang kelak akan mendapatkan hatinya. Anehnya, membayangkan hal itu mendadak membuat hatiku terasa agak sesak. Membayangkan adik kecilku kelak menjadi istri orang lain membuatku tidak rela, sehingga aku diam-diam bersumpah kalau calon kekasih Susia nanti harus jauh lebih baik dariku, jika tidak jangan harap. Saat sedang melamun, tiba-tiba ada sensasi lembut, dingin, dan manis menyentuh bibirku bagai jeli hingga membuat mataku terbelalak syok. Susia ternyata menciumku dengan mata terpejam rapat, bibirnya menempel erat membuat wajah cantiknya merona merah. Baru kali ini aku melihatnya merona malu, membuat dadaku berdegup kencang bagai terkena ledakan. Sekelebat aturan moral dari novel langsung terbayang, dan jujur saja kalian pasti paham ketakutanku kalau ayah sampai tahu hal gila ini. Bayangan ayah memegang cambuk langsung terlintas jelas. Aku teringat saat masih kecil dulu terbangun tengah malam untuk buang air kecil, dan melihat pintu kamar orang tuaku sedikit terbuka. Bocah mungil sepertiku melihat ayah menggenggam cambuk kecil, meninggalkan trauma mendalam yang tak terlupakan sampai sekarang. Kalau ayah tahu kejadian ini, dia pasti menuduhku yang memulainya lalu menghajarku sampai mati tanpa ampun. Aku bahkan bisa mendengar teriakan marahnya yang menyebutku sebagai bajingan karena berani menyentuh adiknya sendiri. Panik setengah mati, aku langsung mendorong tubuhnya menjauh, membuat gadis itu tersentak karena sama sekali tidak menduganya. Dia mengerjapkan matanya yang bulat dengan bingung sekaligus takut, sambil perlahan menjilat bibir merah mudanya yang menggoda. Melihat sisa ciuman kami di sana, aku langsung menahannya ke kasur dengan amarah yang mulai memuncak. "Kamu sedang apa sih?" bentakku kesal. Namun dia menjawab singkat, "Berciuman." Dia memiringkan kepala kecilnya di bawah kungkunganku tanpa rasa takut sedikitpun, malah kulihat ada binar harapan di matanya. Rasanya aku ingin pingsan seketika. Apa aku telah melakukan kesalahan fatal saat membesarkannya dulu? Lalu aku tersadar kalau selama ini aku belum pernah sekalipun mengajarinya arti dari rasa suka dan cinta. Bagaimana bisa? Dia terlalu manja menempel padaku setiap hari hingga aku luput menjelaskan hal penting itu. Kini aku harus menegaskan padanya, "Susia, tahukah kamu apa arti dari tindakanmu tadi?" Sambil mengusap pipi halusnya dengan tangan bergetar, dia malah tersenyum manis bagai kucing yang berhasil mencuri ikan. Reaksinya sukses membuatku ingin pingsan lagi karena dia ternyata paham betul tindakannya, membuatku teringat cerita anime legendaris yang pernah diceritakan oleh temanku dulu. Judulnya Yosuga no Sora, apa kisah anime itu kini menjadi kenyataan? Tidak mungkin, Susia pasti belum tahu kalau rasa suka itu ada dua macam. Kutatap wajahnya dalam-dalam dan berujar kalau perasaan sukanya saat ini tidaklah wajar. Namun dia malah tersenyum ceria bertanya rasa suka yang mana. Seolah polos tanpa dosa, aku pun berdehem canggung sebelum mulai menjelaskan pembagian dua jenis rasa suka itu. Pertama adalah rasa sayang antar saudara seperti kita, sebuah keterikatan emosional adik yang mengagumi kakak lakinya. Sedangkan yang kedua adalah cinta romantis sejati seorang gadis pada pria impiannya. Menurut kalian apa dia bakal paham? Mari kita mulai kisah seru ini saat Subaizo tiba-tiba memeluk erat dan membalikan posisi kami di kasur. Rambut panjangnya menggelitik telingaku. Tatapannya sayu, napasnya terasa dekat, namun wajahnya tampak sedikit kesal. "Ansia, rasa sukaku padamu itu beda," bisiknya. Aku menegaskan bahwa aku kakaknya, lalu memeluk dan memutar tubuh kami lagi. Aku di atas lagi. "Subaizo, aku ini kakakmu. Kamu seharusnya menyukai laki-laki lain di luar sana. Bukan aku orangnya. Aku ini kakakmu, dan selamanya menganggapmu sebagai adik perempuanku sendiri." Dengan wajah merah padam, dia berteriak keras ke arahku. Entah karena marah atau malu, dia menegaskan kami tidak sedarah. Subaizo kembali naik ke atasku. Matanya yang memerah menatapku tajam. Lalu berucap lagi dengan suara yang gemetar. "Kita tidak punya hubungan darah." Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalaku, membuat diriku benar-benar tertegun. "Tapi kita bersaudara," bantahku. Namun dia membalas bahwa kakak kandungnya hanyalah Suse yang kini sedang kuliah di Beijing. Subaizo berteriak tepat di depanku. Air matanya menetes jatuh ke wajahku selagi jarinya mencengkeram erat bajuku. Cengkeramannya begitu kuat hingga ujung jarinya memutih. Suasana menjadi hening. Dia memang punya kakak kandung 2 tahun lebih tua. Kakak kandungnya itu juga sudah kuanggap kakak sendiri. Masalahnya, kakak Suze sangat protektif dan sangat menyayangi adiknya. Nah, coba perhatikan bagian ini. Kalau kakak Suze tahu adiknya menyukaiku, nyawaku benar-benar bisa terancam bahaya. Dulu, ada 5 cowok kelas 1 SMA yang menembak Subaizo. Aku yang pertama kali maju dan menghajar mereka. Begitu mereka melapor dan seisi sekolah gempar, kakak Suje yang saat itu sudah kelas 3 langsung menyuruh orang menghajar kelima cowok itu lagi. Mereka semua berakhir di rumah sakit, ngeri sekali. Setelah itu dia mengancam akan menghajar mereka setiap kali berpapasan jika mereka berani melapor lagi. Sepulang sekolah, kakak Suze merangkul pundakku erat-erat sambil berkata kalau aku memang adik yang hebat karena menghajar orang-orang itu. Bayangkan saja,
Tingginya 190 cm dan berotot kekar. Di sebelahnya aku tampak kecil. Membuatku selalu iri padanya. Dialah yang mengajariku bela diri agar aku bisa melindungi Subaizo di masa depan nanti. Melindunginya seumur hidup. Saat itu aku langsung setuju karena kupikir memang sudah tugas seorang kakak menjaga adik perempuannya. Mendengar jawabanku, kakak Suze langsung menepuk pundakku sambil tertawa terbahak-bahak. Kembali ke masa kini, kelembutan tubuh Subaizo yang duduk di atasku membuatku gugup hingga harus menekannya turun. Subaizo tidak melawan lagi. Wajahnya murung dan mata indahnya meredup sedih, membuat hatiku terasa sangat sakit melihatnya. Sambil mengacak rambutnya perlahan, aku mencoba mencairkan suasana dan berkata kalau aku paham akan perasaan sukanya padaku. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, aku berjanji akan mempertimbangkan kembali hubungan kita. Makanya belajar yang rajin. Kalau nilaimu nanti lebih tinggi dariku, aku mau jadi pacarmu. Aku benar-benar mempertaruhkan segalanya. Kalian pasti paham kekhawatiranku. Aku takut fokus belajarnya menjadi kacau menjelang ujian penting ini. Aku bisa merasa bersalah seumur hidup. Beruntung, mendengar janjiku tadi, binar matanya yang sempat redup kembali menyala. Tangan mungilnya langsung menggenggam lenganku erat-erat, seolah tidak akan melepaskannya sebelum aku benar-benar berjanji. Kapan aku pernah membohongimu? Syaratnya cuma satu, nilaimu harus di atasku. Aku mengangguk pasrah, merasa masuk perangkapnya lagi sementara rasa kecewa di wajah manisnya kini sirna sepenuhnya. Sambil menatapku dengan mata bulatnya yang berbinar, dia berkata, Ansia, setelah ujian nanti, kamu harus patuh jadi pacarku. Demi mewujudkan hal itu, aku harus memanfaatkan sisa waktu untuk terus belajar ekstra keras tanpa henti. Masalahnya, nilai kelasku hampir tidak pernah bisa mengalahkan nilainya yang takdirnya selalu unggul beberapa poin dariku. Aku bingung kenapa dia memendam perasaan padaku, walau bukan sedarah sejak awal aku hanya menganggapnya adik kecilku sendiri. Namun kini, rasa persaudaraan itu perlahan mulai berubah. Daripada pusing memikirkannya, aku memilih mengabaikannya dahulu dan memusatkan seluruh fokusku untuk belajar giat. Nanti setelah ujian usai, aku berniat menanyakan apa yang dia sukai dariku agar aku bisa segera mengubahnya. Aku berjuang sekuat tenaga, tetapi tekad Subaizo jauh lebih membara demi mengalahkanku di meja belajar yang sama. Kami berdua terus menulis bagai mesin fotokopi yang mencetak tumpukan kertas latihan tanpa kenal lelah. Tujuanku jelas, mengalahkan nilainya demi bisa masuk ke universitas impian dan menikmati masa muda yang bebas. Aku ingin sekali pacaran secara normal, tapi mustahil kulakukan selama ada Subaizo di dekatku. Sejak kecil, setiap kali ada siswi yang menyatakan cinta atau mengirimiku surat cinta, Subaizo pasti langsung mengadu ke orang tuaku. Akibat aduannya, ayah selalu memukulku. Percayalah, kisah cinta rumit kami ini baru saja dimulai. Kalian harus dengerin ini, bayangin ada bocah nakal yang berani pacaran, padahal kita sendiri aja masih jomblo ngenes. Mana mungkin aku jadi cowok gak tanggung jawab? Hehe. Masih mau ngelawan? Ayah yang salah. Deh. Demi bisa selamat, dia sampai memanggilku ayah dan mengaku kalau dia benar-benar terpojok tanpa pilihan. Aku cuma bisa diam saat dia melabrak Subaizo dan mengancamnya dengan polos supaya jangan berani mengadu lagi atau jatah camilannya bakal dipotong habis. Sambil menunjuk belakangku, aku berbalik dan melihat ayah sudah memegang ikat pinggang dengan tatapan murka. Pantas saja aku kena bantai lagi. Sejak kejadian itu aku berusaha menjauhi Subaizo, tapi radarnya kuat banget dan selalu berhasil menemukanku sampai aku menyerah. Pacaran cuma jadi mimpi. Hari terakhir ujian masuk universitas pun kuhabiskan di rumah. Orang tua kami pulang kerja membawa hadiah sambil menasihati agar kami berdua tetap tenang menghadapi ujian. Subaizo akhirnya pulang ke kamarnya sendiri meskipun dia baru benar-benar kembali saat malam hari tiba. Tapi siangnya dia tetap membuntutiku tanpa henti membuatku harus terus menceramahinya setiap hari. Kukatakan kalau hubungan sesama saudara itu dilarang, tapi omonganku malah membuat Subaizo langsung mengamuk kesal. Nah, perhatikan baik-baik, dia mendadak memojokkanku ke dinding dengan tatapan tajam yang bikin jantung mau copot. Satu tangannya menahan tubuhku, sementara tangan lainnya merayap masuk ke balik baju dan menyentuh perutku dengan berani. Kita gak sedarah dan bukan saudara kandung, ucapnya dingin membuatku bingung mengingat dulu dia begitu imut. Dulu setiap kali aku menggodanya, tingkahnya selalu menggemaskan dan bikin meleleh. Tapi sekarang dia malah memojokkanku dan menciumku paksa. Siapa sih yang mengajarinya gaya seagresif ini? Begitu ujian selesai, rasanya lega sekali karena kali ini aku yakin bisa mengerjakan semua soal. Nilai bagus sudah di tangan, sampai orang tuaku bertanya universitas mana yang kuincar. Tanpa ragu ku jawab Universitas Kyoto, pilihan yang sangat ambisius. Ayah langsung menepuk pundakku lalu menelepon paman untuk pamer kalau aku mau masuk Kyoto. Hari pengumuman pun tiba. Anehnya, kedua orang tuaku tampak santai saja tanpa beban. Begitu melihat hasil ujian, aku langsung melompat kegirangan karena mendapat 710. Rekor terbaikku selama 3 tahun. Kyoto sudah pasti aman, membuat orang tuaku ikut senang dan langsung menanyakan berapa nilai Subaizo. Aku sangat percaya diri dan menebak kalau nilai maksimal Subaizo paling cuma 700.
Tapi dugaanku meleset saat ayah berteriak heboh melihat nilai Subaizo yang mencapai 712 poin. Kalian juga pasti ikutan kesal kan? Kok bisa-bisanya nilai Subaizo selalu lebih tinggi dari punyaku? Subaizo cuma tersenyum manis karena ramalannya terbukti, dan dia juga resmi mendaftar ke Universitas Kyoto. Melihat dua anak jenius di keluarga, orang tua kami sangat gembira dan langsung menghadiahi sebuah kartu bank. Isinya 3.000 yuan untuk uang jajan liburan kami bebas pergi kemana saja. Kalimat manis dari ayahku itu sayangnya bukan buatku. Ayah menyerahkan kartunya pada Xiaoyu sambil berpesan agar dia yang memegang uangnya jika aku berani bersikap tidak penurut. Lagi pula kita kan keluarga, ucapnya disambut senyum hangat Subaizo yang berterima kasih. Senyum ayah merekah lebar, namun begitu dia keluar kamar, Subaizo langsung memojokkanku ke dinding. Belum sempat aku bicara, bibirnya sudah membungkamku membuatku sempat ingin mendorong tubuhnya. Tapi kurungkan niat itu karena aku bukan tipe orang yang suka ingkar janji setelah setuju menjadi pacarnya. Beberapa hari setelah ujian selesai, teman sekelas mengadakan pesta perpisahan bersama wali kelas Lau Gao, di mana Subaizo memakai gaun putih. Itu gaun hadiah ulang tahun ke-18 dari kreasiku sendiri yang dulu selalu ditolaknya untuk dipakai. Tapi hari ini dia memakainya dengan sangat cantik sambil memeluk lenganku dengan manja. Setiap langkah kami di jalanan selalu sukses mencuri perhatian orang-orang yang menatap penuh rasa iri. Banyak yang diam-diam memotret kami sampai akhirnya kami tiba di hotel reuni kelas. Teman-teman terpana karena biasanya Subaizo hanya terlihat memakai seragam sekolah yang biasa saja. Penampilannya sekarang benar-benar membuat mata mereka enggan berkedip melihat kemesraan kami berdua. Dan disinilah kita melihat mereka semua tersenyum kecut sambil menyindir janji lamaku kalau dia cuma adik biasa. Simak terus kisah seru ini saat Subaizo kegirangan dan nekat mencium pipiku di depan umum. Mereka makin heboh melihat itu. Membuatku cuma bisa pasrah dan membiarkan Subaizo melakukan apapun semaunya. Yang penting dia senang. Meskipun meja makan kami terus-menerus kedatangan teman yang mengajak bersulang. Berhubung Subaizo tidak bisa minum alkohol, terpaksa semua gelas beralih ke perutku sampai rasanya kembung setengah mati. Begitu makan malam usai, Subaizo langsung memapah tubuhku yang sudah sempoyongan keluar restoran di bawah temaram lampu. Sambil menatapku penuh khawatir, dia mengomel manja, menanyakan kenapa aku harus minum sebanyak itu. Harusnya aku menolak saja tawaran mereka daripada berakhir mabuk berat seperti ini. Dia takut aku jatuh sakit. Dan dalam balutan cahaya malam, kecantikan Subaizo yang sedang menangis itu benar-benar memukau. Tadi dia memang melarangku, tapi aku malah keras kepala tidak mendengarkannya. Penyesalan selalu datang terlambat, namanya juga lagi mabuk berat. Begitu melihatnya menangis, aku refleks menariknya ke pelukanku demi menenangkannya. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, lalu Subaizo mendongak menatapku dengan matanya yang berkaca-kaca. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia tiba-tiba langsung menciumku lagi tanpa aba-aba. Aku benar-benar kehilangan tenaga dan membiarkannya melakukan sesuka hati sampai akhirnya dia menggigit bibirku gemas sambil melarangku minum banyak lagi nanti. Dilarang merokok, juga dilarang keras melakukan hal yang merusak kesehatan tubuh. Belum sempat dia menyelesaikan ancamannya, efek alkohol membuatku langsung menyudutkan tubuhnya ke tiang listrik terdekat. Menatap bibir merahnya yang begitu menggoda membuat pertahananku runtuh. Hingga akhirnya aku berinisiatif membalas ciumannya dengan mesra. Ujung-ujungnya aku dipukul gemas sepanjang jalan pulang ke rumah kosong karena orang tua dan pamanku sedang pergi berlibur. Hanya tersisa kami berdua di rumah. Dan Subaizo langsung melemparkan tubuhku yang teler ini ke atas kasur. Perlahan dia melepaskan pakaianku lalu menyelimutiku agar tetap hangat semalaman. Setelah mandi, dia juga melepas pakaiannya lalu menyusup ke balik selimut tanpa busana, membuatku tidur sangat nyenyak sambil memeluk tubuhnya yang lembut dan wangi. Saat terbangun, Subaizo tampak masih tertidur pulas di dalam dekapanku. Sambil menatap wajah tidurnya yang damai, tiba-tiba aku merasakan ada keganjilan yang membuat kesadaranku langsung pulih sepenuhnya. Sial, rasanya aneh sekali. Dulu kami selalu memakai piyama saat tidur bersama, tapi sekarang aku menelan ludah menyadari keadaannya. Gemetarku buka selimut perlahan, dan sedetik kemudian rasanya duniaku runtuh seketika. Gokil sih, kalian bisa tebak kepanikanku saat sadar si bandel ini tidur polos tanpa busana di pelukanku? Apalagi milikku sudah berdiri kokoh di sana, membuatku rasanya ingin segera menulis surat wasiat saat itu juga. Aku tidak akan sanggup menghadapi Kakze lagi karena takut dipukul sampai mati, padahal tujuanku mendaftar ke Universitas Kyoto adalah demi menemuinya. Namun sekarang semua rencana itu sirna, meninggalkanku yang hanya bisa berbaring lesu menatap langit-langit kamar. Tapi dipikir-pikir dipeluk erat begini tidak buruk juga. Apalagi yang sedang berada di dekapanku adalah gadis secantik ini. Begitu Subaizo terbangun, dia tertawa geli melihat ekspresi panikku, membuatku langsung membuang muka karena malu. Tapi dia malah membungkam bibirku dengan ciuman manis. Sepanjang liburan musim panas ini, kami menghabiskan waktu bersama ke berbagai tempat seru. Mulai dari mendaki gunung hingga berbelanja berdua. Kami juga memasak dan menikmati matahari terbenam bersama, hal yang dulu terasa biasa saja saat status kami masih saudara. Namun kini hubungan kami telah berubah menjadi sepasang kekasih. Membuat setiap destinasi yang kami kunjungi dipenuhi kecupan hangat.
Aku pun membalas ciumannya karena baginya ini adalah tanda cinta tak terlupakan di setiap sudut tempat yang kami datangi. Dan aku sangat setuju dengan hal itu. Liburan kali ini benar-benar mengikis jarak dan membuat hubungan kami semakin erat. Ini bukan lagi sekadar memenuhi janji masa lalu, melainkan sebuah keyakinan bahwa aku telah benar-benar jatuh cinta padanya. Aku sangat jatuh cinta pada aroma gardenia di tubuh Subaizo. Mencintai segala hal tentangnya sebagaimana dia mencintai diriku. Kami berciuman mesra menyambut hangatnya mentari pagi, serta saling mendekap erat di tengah rintik hujan danau barat. Sambil bergandengan tangan, kami menyusuri jalanan kota dan menikmati setiap momen indah bersama. Dengan penuh keseriusan, aku menyatakan cintaku langsung kepadanya. Subaizo membelalakan matanya sambil mengejekku bodoh karena baru menyadarinya sekarang, lalu kami pun bergandengan tangan menapaki jalan pulang bersama. Hari kuliah pun sudah di depan mata. Rencana tinggalku di asrama batal karena ditentang keras orang tuaku. Mereka malah menyewakan rumah dekat kampus untukku. Kupikir bakal tenang tinggal sendirian, tapi kejutan besar menanti di balik pintu rumah. Tebak siapa teman sekamarku, pantau terus kelanjutan kisah kami ya. Yuk temenin aku ngeliat momen pas aku kaget setengah mati lihat Subaizo santai di sofa. Dia tiba-tiba mojokin aku ke tembok sambil nanya apa aku jijik. Dengan muka agak kesel, dia bilang kalau kamar kita cuma punya satu kasur kecil. Gak mau kalah? Aku balik mojokin dia ke tembok dan nantang soal kasur kecil itu. Subaizo bingung, langsung narik aku ke kamar buat nunjukin kasur super gede muat 3 orang yang maksa masuk ke kamar sekecil itu. Kasurnya mencolok banget sih. Ya sudah, akhirnya aku menyerah. Kalian tahu kan? Sejak malam itu kami selalu tidur polos tanpa busana, karena emang rasanya senyaman itu. Pas baru beberapa hari pindah ke rumah Kyoto ini, Subaizo malah sibuk belanja online terus. Aku bilang barang kita udah lengkap, tapi dengan licik dia bilang kalau ini semua demi kesukaanku. Aku jadi heran pas paketan Subaizo datang numpuk. Emangnya aku punya barang kesukaan sebanyak ini? Ternyata pas kubuka, isinya stocking hitam, stocking putih, sama berbagai macam pakaian dalam seksi. Mukaku langsung merah padam. Nah, kita tunggu kelanjutannya pas aku lagi santai telanjang dada main ponsel malam itu. Bayangkan kalian berada di posisi ini. Subaizo baru selesai mandi, mendekat dengan jubahnya, lalu berlutut manja di pangkuanku sambil tersipu merah. Ada apa? Tanyaku heran. Dia cuma berbisik pelan tepat di telingaku. Menurut kamu? Tiba-tiba dia membuka jubah mandinya, memamerkan pakaian dalam lingerie super seksi yang dia pakai di dalam. Tanpa pikir panjang, aku langsung membopongnya ke ranjang, sementara dia menatapku dengan senyuman nakal ala kucing. Malam itu dipenuhi erangan mesra sampai subuh tiba. Sejak masuk kuliah, hubungan kami bahkan makin lengket. Nah, disinilah kalian pasti mulai iri kami satu jurusan dan dia selalu menempel manja saat kelas berlangsung. Seluruh kelas pun dibuat cemburu buta. Tapi semenjak malam itu, tampaknya Subaizo malah jadi ketagihan. Hampir tiap malam dia minta jatah sampai membuatku lemas. Untung fisikku sangat kuat. Subaizo benar-benar jadi manja dan nakal. Rumor kemesraan kami menyebar cepat membuatku takut bakal dihajar oleh kakak Z. Tapi untungnya, para senior bilang kakak Z super sibuk dan tidak peduli urusan begini. Leganya hatiku. Tapi ya sudahlah, mending kita saksikan saja bagaimana kelanjutan kisah mereka tanpa perlu ikut pusing memikirkannya. Kalian pasti setuju kalau aku dan Subaizo saling mencintai sampai kami nekat menikah di tahun kedua kuliah kami. Melihat sepasang buku nikah merah itu, aku masih merasa linglung. Subaizo menyimpan buku itu dengan hati-hati lalu tiba-tiba memelukku erat sambil menangis bahagia dan berbisik, "Asia, akhirnya aku resmi menjadi istrimu." Aku mendekapnya erat, mengecup lembut puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang yang begitu mendalam. Kami berdiri di luar gedung pernikahan dengan sinar matahari pagi yang terasa sangat hangat. Masa depan terasa indah dan malam itu Subaizo bersandar manja di dalam pelukanku. Jemari lentiknya perlahan membuat pola melingkar di dadaku sementara aku menatap wajahnya penuh cinta. Tiba-tiba dia bertanya, "Apakah aku ingin anak laki-laki atau perempuan?" Lalu ku jawab sambil memeluknya, "Aku ingin keduanya. Jika punya anak laki-laki, saat dewasa nanti dia bisa melindungi ibunya sekaligus mencari pacar sendiri." Saat aku bilang ingin melihat foto masa kecilnya, Subaizo cemberut dan mengingatkanku bahwa kami tumbuh bersama. Mendengar godaannya, aku langsung tertawa dan menegaskan bahwa aku tidak akan pernah bosan menatap istriku. Tapi coba tebak apa yang terjadi berikutnya, bahkan setelah menikah pun, aku masih saja ditembak oleh gadis lain. Gadis yang menyatakan cinta itu adalah mahasiswi satu angkatan denganku yang berwajah sangat rupawan. Sambil menunduk malu, dia menembakku langsung dan mengajakku berkencan karena dia sangat menyukai diriku. Belum sempat ku jawab, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dari arah belakangku. Dia berdiri tegak di sampingku dengan sangat posesif, merangkul lenganku erat sembari merogoh tas kecilnya. Ternyata dia menunjukkan buku nikah merah kami sambil tersenyum manis lalu bertanya apa arti benda itu. Wajah mahasiswi itu langsung pucat seketika, membuatku tersenyum gemas sambil mengusap lembut kepala istriku tercinta. Setelah menyimpan kembali buku nikah kami, Subaizo mendadak mendorongku hingga tersandar di batang pohon.
Dia menatapku tajam penuh kecemburuan sambil mengancam agar aku tidak berani menerima pernyataan cinta orang lain. Sebelum ancamannya selesai, aku langsung membalikkan posisi kami dan membungkam bibir manisnya dengan sebuah ciuman. Kisah cinta yang sangat menggemaskan, bukan? Dan begitulah cara kami berciuman mesra selama 1 menit penuh. Sambil membelai lembut wajah cantiknya, kutanya, "Kau meragukan suamimu?" Subaizo langsung menundukkan kepalanya dan menjawab, "Aku percaya. Kalian harus tahu, gadis ini tidak pernah menyangka aku bakal berani menciumnya langsung di tengah keramaian seperti ini. Hebat sekali kalian. Yang lain sibuk belajar, kalian malah asyik pacaran." Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari belakang. Subaizo langsung mendongak dan mengenali sosok itu. Wajah cantiknya seketika memerah malu, lalu dia kembali menundukkan kepalanya. Begitu menoleh, aku benar-benar terkejut. Sosok yang datang itu ternyata adalah kakakku dan sepupu Subaizo, Suze. Rambutnya dicat merah menyala, berwajah tampan dengan tubuh tinggi kekar. Dia menatapku tajam sambil melemparkan senyum penuh arti. "Kak Suze, sedang apa di sini?" Aku langsung berdiri melindungi Subaizo sambil meremas jemariku sendiri karena gugup. "Baguslah kalau akhirnya kamu sadar, belum terlambat." Suze tidak menjawab pertanyaanku, dia justru merangkul bahuku erat sambil tersenyum lebar. Aku bertanya heran. "Dasar bodoh." Suze menepuk kepalaku lalu berbisik bahwa Xiao menyukaiku, begitu pula seluruh keluarga kami. "Sejak kecil kamu itu tunangan Xiao, tahu? Seluruh keluarga besar kita sudah mengetahuinya. Hanya kamu dan Xiao saja yang tidak tahu." Aku tertegun mendengar itu. "Aku, tunangan Xiao." Suze kembali berbicara. "Kalian sudah dijodohkan dari kecil, dasar keras kepala." Mendengar itu, aku spontan menoleh menatap Subaizo. Coba perhatikan baik-baik matanya yang bingung itu. Di balik kebingungan itu, tersimpan binar kebahagiaan yang luar biasa mendalam. "Sejak kapan kalian menjodohkan kami?" Aku bertanya bingung sambil menggaruk kepalaku sendiri. "Ingat tidak saat SD dulu ada anak gemuk yang mau menusuk pipi Xiao dengan pulpen? Kamu tanpa ragu menghalangi pulpen tajam itu dengan telapak tanganmu sendiri. Kamu lupa ya," kata Suze. Memori lama itu tiba-tiba berputar kembali di kepalaku, membuatku merinding. Jika saat itu aku pengecut sedikit saja, wajah cantik Xiao pasti sudah cacat. Sejak hari itulah, kedua orang tua kita memutuskan menjodohkan kalian. Siapa sangka gadis yang kuanggap adik sendiri ternyata calon istriku. Tanpa ragu, aku langsung berbalik memeluk Subaizo erat. Dia membalas pelukanku dengan erat sambil berbisik sangat lembut di telingaku. "Kalian tahu apa bisikannya?" Dia berkata bahwa sejak kejadian penyelamatan itu, dia sudah bersumpah tidak akan menikah dengan pria lain selain aku. Saat liburan tiba dan kami pulang, kedua orang tua kami tersenyum melihat kami. Akhirnya, hubungan ini tidak perlu disembunyikan lagi. Subaizo dengan manja memeluk lenganku erat. Kepalanya bersandar di bahuku dengan penuh rasa damai. Aku yakin kebahagiaanku baru saja dimulai. "Ayah, sebenarnya apa itu celana dalam Kiki?" Putra kecilku yang berumur 5 tahun bertanya sambil menatap buku harian usang di atas meja, tempat semua kisah masa muda kami tertulis. Di sanalah perjalanan cinta, kami tersimpan rapi. Hubungan kami semakin mesra seiring waktu. "Nanti kalau sudah besar, kamu pasti tahu." Aku menyentil pelan dahi jagoan kecilku itu. Bocah nakal yang selalu penasaran dan menanyakan segala hal. Terdengar suara pintu depan terbuka dari lantai bawah. Anakku langsung melompat girang dari pangkuanku lalu berlari menyambut ibunya yang baru pulang. Adik perempuan juga ikut pulang. Aku tersenyum menyusul mereka. Sinar matahari sore menerangi sosok cantik Subaizo berbalut gaun putih indah. Dia menggandeng putri kecil kami yang sangat cantik. Wajahnya benar-benar mirip sekali dengan ibunya saat masih kanak-kanak dahulu. Melihatku, Subaizo langsung memelukku mesra. Kisah manis yang membuat kita semua tersenyum bahagia.